Meski rakyat Indonesia tidak terlibat langsung selama Perang Dunia Kedua, beberapa wilayah Indonesia pernah menjadi lokasi pertempuran antara pasukan sekutu melawan tentara Kekaisaran Jepang. Salah satu pertempuran dahsyat yang tercatat dalam sejarah menjadi kunci berakhirnya penjajahan Belanda atas wilayah Indonesia pecah pada akhir Februari hingga pertengahan Maret 1942 di laut dan daratan Jawa. Setelah unjuk kekuatan dengan menghantam basis militer Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tanggal 8 Desember 1941, pasukan Jepang kian gencar memperluas ekspansi militernya ke sejumlah wilayah Asia Pasifik dan Asia Tenggara. Dalam waktu singkat, sejumlah basis militer pasukan sekutu seperti di Filipina dan Singapura berhasil dikuasai tentara Jepang. Ada pertarungan untuk memberikan pengaruh di istana di Jepang antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang. Nah, ketika Angkatan Darat dikalahkan, salah satu doktrin Jepang waktu itu adalah bagaimana mengekspansi ke Asia Tenggara. Ketika itu Angkatan Lautnya bilang bahwa memang kita harus ke Asia Tenggara, yaitu dengan sasaran utama Pulau Jawa. Pulau Jawa, pusat kekuasaan dan industri dan berbagai daerah lain seperti Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain. Itulah kemudian mereka menyerang Pearl Harbor untuk melumpuhkan kekuatan laut Amerika yang menjadi kekuatan utama sekutu di Pasifik. Dengan Amerika punya dua armada, armada Pasifik dan armada Asia. Armada Asia itu pusatnya di Manila, yang kemudian kapal komandonya, flagshipnya USS Houston, yang kemudian bertempur terakhir tenggelam di Teluk Banten. Untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium, Jepang kemudian mengerahkan angkatan perangnya untuk menyerbu dan menduduki wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia yang saat itu masih menjadi jajahan Belanda sejak sebelum pecah Perang Dunia Kedua telah dikenal sebagai penghasil bahan bakar minyak yang sangat menguntungkan. Jadi yang dia pakai itu adalah taktik gurita. Jadi semua lini yang penting itu dia kuasai. Karena kehadiran Jepang itu sebetulnya adalah untuk minyak dan karet. Nah itu makanya dia mulai dari Tarakan, Balikpapan, itu dia langsung ke sana dulu. Dia tidak ke Jawa, tetapi dia langsung ke sana. Dia masuk dari Malaya, kemudian ke Singapura, Brunei, Kalimantan Utara, semua dia kuasai. Lalu dia ke arah Indonesia Timur. Lalu, nah itu dia kuasai untuk supaya mengisolir Jawa. Pada awal Januari 1942, pasukan Jepang mulai menyerang dan menduduki sejumlah kota di Pulau Sulawesi dan wilayah Indonesia Timur lain seperti Ambon dan Kepulauan Maluku. Di sebelah timur, pasukan Jepang merebut Manado terlebih dahulu. Di situ ada 2 lapangan terbang sekutu, serta sebuah pangkalan pesawat amfibi. Lalu ditindaklanjuti dengan serbuan ke Kendari, Makassar, dan Ambon, yang juga masing-masing mempunyai pangkalan udara. Dan terakhir ke Pulau Timur. Pulau Timur ini penting karena bala bantuan pesawat pemburu sekutu yang dikirimkan dari Australia biasanya akan lewat timur dulu untuk mengisi bahan bakar, kemudian dilanjutkan ke Jawa. Jepang kemudian melancarkan serangan besar-besaran ke Pulau Tarakan pada tanggal 11 Januari dan berhasil merebut pulau ini dari Belanda dalam waktu 2 hari. 2 pekan kemudian, Jepang juga berhasil merebut Balikpapan dari pasukan Kenil Belanda. Masuk bulan Februari 1942, Jepang juga menyerang dan menduduki sebagian besar kota-kota penting di Sumatera. Setelah banyak daerah di luar Jawa dikuasai, Jepang memusatkan perhatiannya untuk menguasai Jawa yang saat itu menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda. Sebelum menyerang Jawa, militer Jepang melancarkan sejumlah serangan udara untuk menguasai langit Jawa. Jepang masuk dari 3 arah. Arah barat, tengah, dan timur. Timur mereka masuk dari Ambon, tapi titik pertama mereka masuk adalah 11 Januari 1942 di Tarakan. Pasukannya berangkat dari arah Palau ke Filipina, Filipina masuk ke Tarakan. Kemudian yang terakhir adalah pasukannya masuk
dan yang berangkat dari Vietnam. Jepang sudah menempatkan pasukannya di sana. Nah, mereka itu yang masuk dari arah sebelah barat Pulau Jawa, masuk dari arah Teluk Banten. Untuk menghadapi gerak invasi Jepang, pihak sekutu membentuk Komando Gabungan Tentara Serikat yang disebut APDACOM. Komando gabungan yang terdiri dari pasukan Belanda, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia ini bermarkas di Lembang, Jawa Barat. Jenderal Hein ter Porten diangkat sebagai Panglima APDACOM. Nah, tujuannya tentu saja untuk menghambat dan mengalahkan Jepang, walaupun dalam hitung-hitungan memang kondisinya sulit. Waktu itu mereka memiliki konsep Malay Barrier, bagaimana membangun pertahanan di utara Australia dari Pulau Timor, Kepulauan Sunda Kecil, Jawa, Sumatera, Singapura, Malaya untuk membendung masuknya Jepang. Karena Jepang pun waktu itu sudah terlanjur sudah masuk ke pulau utama Filipina di Luzon. Nah, itulah sebabnya dibentuk kekuatan darat, laut, udara APDA dengan pusat markas besarnya di Bandung dengan tujuan tersebut. Meski telah membentuk pasukan gabungan karena kurangnya persiapan dan tidak maksimalnya koordinasi dan komunikasi, kekuatan APDACOM atau pasukan sekutu tidak berhasil membendung serbuan pasukan Jepang ke Pulau Jawa. Pada awalnya dengan mundur-mundurnya sekutu dan akhirannya Hindia Belanda diberlakukan sebagai pusat dari APDACOM, ya kan? APDA itu singkatan dari American, British, Dutch, and Australia. Ini semua yang dekerain, pokoknya kita bakal ngelawan Jepang. Susah senang kita sama-sama. Pada tanggal 1 Maret 1942, pasukan Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa setelah pada tanggal 27 Februari 1942, armada laut Jepang mengalahkan Angkatan Laut Sekutu dalam sebuah pertempuran dahsyat yang menewaskan ribuan tentara sekutu di Laut Jawa. Para pelaut sendiri tahu bahwa itu adalah sebuah operasi bunuh diri. Sehingga Dorman sendiri mengatakan, beberapa jam lagi aku akan menjadi santapan ikan. Pertempuran Laut Jawa antara armada laut militer sekutu melawan Angkatan Laut Jepang pecah pada tanggal 27 Februari 1942. Pertempuran laut dahsyat yang dikenal sebagai The Battle of Java Sea ini tercatat dalam sejarah sebagai pertempuran laut terbesar kedua setelah The Battle of Jutland yang pecah di dekat perairan Denmark dan Norwegia pada tahun 1916. Dalam pertempuran Laut Jawa, militer Jepang berkekuatan 4 kapal penjelajah, 14 kapal perusak, dan 10 kapal pengangkut. Armada Laut Jepang itu dipimpin Laksamana Muda Takeo Takagi. Sementara sekutu yang terdiri atas Australia, Belanda, Amerika Serikat, dan Inggris mengerahkan 5 kapal penjelajah dan 9 kapal perusak. Armada Laut Sekutu ini dipimpin Laksamana Madya Karel Doorman. Hampir sebanding. Tapi mental perang itu pihak sekutu udah keok. Udah ngerasa, wah udahlah kayaknya kalah kita. Orang Jepang pasti menang gitu ya. Dan Jepang, dia punya semangat Bushido. Semangat perangnya bukan main. Untuk menghadapi serangan Jepang ke Jawa, Komandan Angkatan Laut APDACOM, Laksamana Helfrich, membagi armada laut APDACOM menjadi 2 armada. Di barat, ia mengirim gugus kecil kapal perang Australia untuk mencari musuh di Selat Sunda, sementara kekuatan utama armada sekutu yang dipimpin Karel Doorman bertugas mencari konvoi laut Jepang di utara Jawa. Sebelum pertempuran Laut Jawa pecah pada tanggal 25 Februari, pesawat terbang sekutu memergoki keberadaan armada laut Jepang di Pulau Bawean, 137 km utara Surabaya. Mendapat informasi ini, Helfrich memerintahkan Doorman menyergap konvoi Jepang. Namun karena buruknya koordinasi dan komunikasi, armada sekutu yang sudah bertolak meninggalkan pangkalan di Surabaya pada tanggal 25 Februari
terpaksa berlayar mencari konvoi musuh tanpa dibekali data yang jelas, serta tanpa dukungan pesawat pengintai, dan akibatnya pencarian konvoi laut musuh ini tidak membuahkan hasil. Jadi akhirnya ketika Dorman berlayar, dia berlayar tidak menemukan armada tersebut karena selain sudah malam, sekutu juga tidak memiliki pesawat pengintai. Saat mencari konvoi laut Jepang, armada Dorman juga bergerak tanpa perlindungan udara. Akibatnya, kapal-kapal sekutu sempat menjadi sasaran serangan pesawat-pesawat tempur Jepang. Meski tidak menimbulkan kerusakan, awak armada laut sekutu kelelahan menghalau serangan udara pasukan Jepang ini. Dorman pun memerintahkan armadanya kembali ke Surabaya. Secara psikologis, pas para pelaut sekutu yang sudah terus-menerus bertempur selama berminggu-minggu tanpa istirahat menjadi semakin tegang. Sehingga Dorman memutuskan kembali ke Surabaya untuk mengisi bahan bakar dan untuk mengistirahatkan kembali para pelautnya yang sudah tegang. Pada tanggal 27 Februari 1942 pukul 10 pagi, Helfrich yang mendapat informasi pergerakan konvoi laut Jepang di perairan sekitar Pulau Bawean segera memerintahkan Dorman berlayar ke arah timur untuk mencari dan menyerang musuh. Namun, karena kondisi awak kapal armadanya yang kelelahan, Dorman mengabaikan perintah ini. Memasuki pukul 2 siang, saat armada Dorman memasuki pelabuhan Surabaya, datang informasi bahwa konvoi laut Jepang dipergoki telah memasuki lokasi perairan yang sebelumnya dilayari armada Dorman. Helfrich pun kembali memerintahkan Dorman mencegat konvoi laut Jepang. Perintah ini dipatuhi Dorman tanpa dukungan udara serta dengan kondisi kapal yang kekurangan bahan bakar dan awak kapal yang kelelahan, armada laut sekutu bergerak mencari posisi konvoi laut Jepang. Para pelaut sendiri tahu bahwa itu adalah sebuah operasi bunuh diri. Sehingga Dorman sendiri mengatakan, beberapa jam lagi aku akan menjadi santapan ikan. Karena tahu bahwa keadaan armadanya itu nggak memungkinkan untuk menghadapi kapal-kapal Jepang yang jauh lebih banyak. Akhirnya, pada sekitar pukul 4 sore, pertempuran laut dahsyat pecah di Laut Jawa sekitar 48 km sebelah barat Laut Surabaya. Pada fase awal pertempuran, kedua armada laut saling berjual beli serangan. Dalam pertempuran fase awal ini, konvoi laut Jepang menggunakan formasi tonggak, sementara armada laut sekutu menggunakan formasi T. Dalam formasi T, kapal sekutu hanya bisa menembakkan meriam terdepannya saja. Itu pun kalau di depan kapalnya tidak ada kapal lainnya. Sedangkan kapal Jepang, karena dia formasinya tonggak, dia bisa mengarahkan kapal meriam depan dan meriam belakangnya ke satu arah. Ini tonggak begini, dia begini, semua meriamnya ke sini. Titik balik pertempuran terjadi ketika kapal perusak sekutu, Exeter, terkena tembakan pada mesinnya hingga membuat kecepatannya turun. Saat kapal USS Houston yang berada di belakang kapal Exeter berbalik arah untuk menghindari tabrakan, kapal-kapal lain di belakang USS Houston ikut berbalik arah. Akibatnya, kapal De Ruyter, tempat Dorman berada, yang berposisi paling depan dalam armada sekutu, ditinggal sendirian oleh kapal-kapal lain. Kapal komando yang dipimpin Dorman, yang terdepan, kapal De Ruyter, tinggal sendirian, ditinggalkan oleh kawan-kawan yang lain. Dalam keadaan tersebut, Dorman akhirnya memutuskan untuk berputar juga. Nah, itu jadi masalah lagi. Jepang melihat manuver tersebut sebagai bahwa sekutu melarikan diri. Jadi mereka mengambil kesempatan untuk mengejar kapal-kapal sekutu. Karena kondisinya kacau, kemudian akhirnya pecah juga pertempuran yang kacau.
Dalam kondisi kacau ini, kapal perusak Belanda, Kortenaer, meledak terkena tembakan torpedo Jepang. Tak lama kemudian, kapal perusak Inggris, Electra, ikut tenggelam setelah terlibat duel meriam melawan 3 kapal perusak Jepang. Menghadapi kondisi ini, Dorman memerintahkan kapal Electra dan Jupiter dengan kawalan kapal Witte de With mundur ke Surabaya. Namun pada pukul 21.25 waktu Indonesia Barat, kapal Jupiter tenggelam karena menabrak ranjau yang dipasang pihak sekutu sendiri. Dengan kekuatan yang tersisa, Dorman terus bertempur melawan konvoi Jepang. Namun, menjelang tengah malam ketika kedua barisan kapal berhadapan dalam jarak 9 km, Jepang menembakkan sejumlah torpedo tombak panjang. Tembakan ini mengenai kapal De Ruyter dan Java hingga menenggelamkan 2 kapal penjelajah Belanda tersebut. Dorman yang berada di kapal De Ruyter gugur bersama anak buahnya, tenggelam di Laut Jawa. Karl Dorman mati bersama pesawat kapalnya itu, dan juga termasuk anak buahnya. Banyak orang Indonesia di situ. Jadi tentara Belanda itu mempekerjakan klasi-klasi ya kru, ya kan, kru-kru yang rendahan gitu ya. Indonesia tuh bangsa stoker, bangsanya apalah juru di bawah itu ya. Mati juga di situ. Ada yang selamat. Setelah kalah dalam pertempuran tanggal 27 Februari, sisa-sisa kapal sekutu mencoba melarikan diri. Namun pada tanggal 1 Maret 1942, kapal USS Houston dan Perth ditenggelamkan armada laut Jepang di Selat Sunda. Perth lebih dulu tenggelam, kemudian Houston. Tenggelamnya USS Houston itu salah satu single loss, the biggest single loss dalam sejarah Angkatan Laut Amerika. Dalam sebuah pertempuran, kapal tenggelam dengan sekian banyak korban dari 1.000 lebih personil, ratusan tenggelam dan hanya tersisa beberapa, sekitar sepertiga saja dari awak yang tersisa. Kekalahan dalam pertempuran Laut Jawa menjadi salah satu kekalahan terburuk pasukan sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Dalam pertempuran Laut Jawa, sekitar 2.300 pelaut sekutu tewas. Sekutu juga kehilangan 5 kapal penjelajah dan 5 kapal perusak, sementara Jepang hanya kehilangan 4 kapal pengangkut. Sekutu dan Belanda itu sebetulnya tidak siap dengan perang ini karena Jepang ini terlalu cepat gitu loh, rapid banget gitu. Jadi dia sangat cepat dalam penyerangan itu. Dua hari setelah mengalahkan sekutu dalam pertempuran di Laut Jawa, pasukan Jepang yang berkekuatan sekitar 40.000 orang mulai mendarat di Pulau Jawa. Pendaratan yang dipimpin Letjen Hitoshi Imamura pada tanggal 1 Maret 1942 ini dilakukan di 3 tempat sekaligus, yakni pendaratan di Teluk Banten yang dipimpin Imamura sendiri, lalu eretan Wetan Indramayu yang dipimpin Kolonel Tonishori Shoji, dan pendaratan di Kragan dekat Rembang yang dikoordinasi Majen Tsuchi Hashi. Tidak lama setelah mendarat, pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pusat-pusat kekuatan tentara Belanda di Jawa. Pasukan yang dipimpin Kolonel Shoji misalnya bergerak menuju Bandung melalui Subang, Ciater hingga ke Lembang. Jepang langsung mengambil alih Kalijati. Ya kan? Kalijati itu pangkalan militer Belanda yang kemudian segera dijadikan pangkalan militernya Jepang. Sekutu dan Belanda itu sebetulnya tidak siap dengan perang ini karena Jepang ini terlalu cepat gitu loh, rapid banget gitu. Jadi dia sangat cepat dalam penyerangan itu gitu loh, sehingga dia tidak pernah menduga bahwa ini akan terjadi secara tiba-tiba. Jadi dia nggak siap sama sekali. Sementara pasukan Jepang yang mendarat di Teluk Banten, sebagian langsung bergerak ke selatan menuju Bandung dengan lebih dulu menyerbu kota Buitenzorg atau Bogor. Pasukan Jenderal Imamura yang menjadi kemudian Panglima Jepang menaklukkan Pulau Jawa, masuk dari arah Teluk Banten, terus
sebagian ke arah Batavia, dan sebagian masuk ke arah Rangkas Bitung, ke Lewiliang menuju Bogor ke arah pusat kekuatan sekutu di Bandung. Maaf. Saat tentara Jepang hendak memasuki Bogor, pertempuran berdarah sempat pecah di kota Lewiliang, sekitar 25 km sebelah barat kota Bogor. Pertempuran sengit yang terjadi sepanjang tanggal 2 hingga 4 Maret 1942 ini pecah di sekitar jembatan Cianten di perbatasan Lewiliang, Bogor. Terjadi pertempuran, salah satu pertempuran berdarah, hampir 3 hari lebih, tanggal 2 sampai tanggal 4 Maret. Terutama pasukan sekutu di sini sebagian besar adalah satu brigade, kekuatannya sebagian besar adalah pasukan Australia dari Batalion Senapan Mesin dan Batalion Perintis, Pioneer Battalion, di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Arthur Blackburn. Untuk menghambat pergerakan tentara Jepang, pasukan sekutu sempat meledakkan jembatan Cianten. Saat pasukan Jepang yang berkekuatan besar datang, tentara sekutu yang bersiaga di sisi timur sungai memberi perlawanan sengit dan berhasil menahan pergerakan tentara Jepang hingga 2 hari. Namun, setelah pasukan sekutu ditarik mundur, tentara Jepang akhirnya berhasil masuk ke Bogor dengan membuat jembatan darurat. Jepang bergerak juga dengan cepat karena mereka pasukan infanterinya juga sangat perlengkapannya praktis. Mereka banyak batalionnya itu bergerak dengan memanggul sepeda lipat, mereka turun, mereka langsung bergerak seiring dengan pasukan kavalerinya, dengan tank-tanknya juga tank ringan, kendaraan lapis bajanya ringan, truk-truknya mereka bergerak cepat. Tapi tentu juga karena begitu banyak fasilitas yang dianjurkan sekutu seperti jembatan, mereka pun juga korps TNI-nya juga bergerak cepat untuk membangun, termasuk di sini mereka menyeberang dengan rakit-rakit dengan bahan sarana penyeberangan yang mereka buat dalam keadaan darurat. Saat ini, meski sebagian besar sudah hancur, sisa-sisa dari 25 lokasi pertahanan pasukan sekutu dan beberapa bekas pillbox masih bisa ditemukan di sebuah bukit dekat sungai. Setelah menguasai Bogor, pada tanggal 5 Maret, Letjen Imamura dan sebagian pasukannya memasuki kota Batavia yang sejak awal dikondisikan sekutu sebagai kota terbuka. Pada tanggal 8 Maret 1942, setelah kota Bandung dikepung dan diancam akan dihujani bom oleh pasukan Jepang, Jenderal Terporten atas nama Panglima Pasukan Kenil Belanda dan Sekutu menandatangani penyerahan tanpa syarat kepada Jepang yang diwakili Jenderal Imamura. Penandatanganan ini dilaksanakan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Jenderal Terporten berunding Jepang salah satu permintaannya yaitu tanpa syarat, kalau tidak menyerah Bandung akan dihabisi. Akhirnya menyerah, perintah menghentikan tembak-menembak pada 9 Maret itu. Dengan menyerahnya pasukan Kenil dan Sekutu kepada Jepang di Kalijati, berakhir pula penjajahan Belanda atas wilayah Indonesia. Dan sejak tanggal 8 Maret 1942 ini pula, wilayah Indonesia menjadi jajahan Jepang. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.